Yes. Selamat malam. Malam ini tanggal 6 Oktober 2020. Selamat datang di simulasi latihan debat bahasa Indonesia persiapan LDBI Provinsi NTB. Yeay. Adapun mosi Allah. pada malam hari ini adalah Dewan ini mendukung kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan atau expiry date marriage. Oh ya, marriage. Untuk membuka perdebatan kita pada malam hari ini, marilah kita persilakan pembicara pertama dari tim pemerintah. Here. Yeay. Suara saya jelas, Kak? Yes, jelas, tapi mukanya tidak jelas, Dek. Ya, sengaja, Kak. Ayo dah, aktifin kamera, Komang. Jangan dah, kan ntar nggak fokus, saya ngeliat muka saya sendiri. Jangan dilihat mukanya, Dek. Kamu lihat cara yang lain aja. Nggak bisa, Kak. Ih, Komang. Nanti diminta sama Pak Yadi ini. Nanti dah, Kak, terakhir. Oke. Selamat malam, perkenalkan nama saya Komang Gita Isaraswati sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan ini mendukung kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan atau expiry date marriage. Dewan juri yang terhormat, masa berlaku sebuah pernikahan atau yang biasa kita kenal dengan kawin kontrak. Perkawinan tersebut didasarkan pada adanya kesepakatan yang ada pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan awal dari kedua belah pihak, yang dimana setelah masa berlaku tersebut habis, pernikahan bisa diakhiri atau memperbarui kontrak itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, kami percaya bahwa status quo saat ini sangat tidak baik-baik saja. Kondisi yang ada saat ini adalah adanya stigma negatif dan pemikiran sempit dari masyarakat terkait kawin kontrak, terutama dari sisi perempuan yang akan dipandang tidak baik. Padahal kita harus mengetahui bahwasannya latar belakang setiap orang berbeda dan tidak bisa kita samaratakan. Terdapat orang-orang yang terlahir dari keluarga yang berekonomi rendah atau dari keluarga yang broken home misalnya, dan lain macam sebagainya. Yang dimana ketika kita terus menentang kawin kontrak itu, artinya secara tidak langsung kita terus memandang negatif pelaku pernikahan kontrak, yaitu wanita itu sendiri. Dan sebagai kaum feminis, kami tidak ingin hal tersebut terjadi karena kami ingin mendukung sepenuhnya, karena tujuan kami adalah ingin mendukung sepenuhnya keputusan dari wanita itu sendiri tanpa membatasi apa yang mereka inginkan. Dan hal-hal dalam kawin kontrak ini juga sudah diketahui konsekuensi dan lain macam sebagainya oleh perempuan itu sendiri. Dan ada beberapa hal yang menjadi penyebab kita untuk seharusnya mendukung kawin kontrak ini sendiri. Kami akan membahas 5 poin argumentasi. Yang pertama yaitu tentang ekonomi perempuan, yang kedua tentang stigma masyarakat terkait standarisasi usia untuk menikah, yang ketiga adalah sarana untuk mencari kasih sayang, yang keempat sarana mencari pasangan, dan yang kelima pengalaman untuk menuju pernikahan asli. Yang dimana 2 poin argumentasi terakhir akan dibawakan oleh pembicara kedua dari tim kami. Mari kita masuk kepada poin argumentasi saya yang pertama, yaitu tentang ekonomi perempuan. Dewan juri yang terhormat, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama dan bisa kita samaratakan. Seperti misalkan ada orang, terkhusus perempuan itu sendiri, yang memiliki perekonomian yang tidak baik, untuk memenuhi kebutuhan, yang tidak baik sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya, terutama perempuan itu sendiri yang memiliki banyak sekali kebutuhan yang meskipun kami percaya mereka telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak semuanya mampu untuk terpenuhi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih kami percaya bahwa karakteristik dari perempuan itu sendiri, mereka cenderung ambisius, mereka memiliki sisi tidak terima kasih, mereka memiliki sisi manja, tetapi mengerti keadaan, mudah insecure, minder, dan lain macam sebagainya. Dewan juri yang terhormat, di mana misalkan saja ketika mereka memasuki usia perkuliahan contohnya, mereka akan ambisius mengejar masa tersebut. Mereka akan masuk pada universitas yang mereka impikan contohnya saja, tetapi mereka tidak ingin membebankan keluarganya yang memiliki perekonomian tidak baik, sehingga mereka akan berusaha sesuai kapasitas mereka untuk memenuhi untuk membayar biaya perkuliahan tersebut. Tapi kami percaya bahwa tidak semua orang mampu untuk membayar biaya tersebut, Dewan juri yang terhormat.
Dan kami percaya bahwa tidak semua orang khususnya perempuan mampu melakukan hal tersebut, sehingga mereka akan jauh lebih terbantu dari segi perekonomian ketika mereka melakukan kawin kontrak ini sendiri. Kemudian masuk kepada poin kedua, yaitu tentang stigma masyarakat terkait standarisasi usia untuk menikah. Dewan Juri yang terhormat, saat ini stigma masyarakat terhadap perempuan yang terlambat menikah dalam standarisasi masyarakat akan diberikan stigma tidak terima kasih yang buruk dan secara tidak langsung mendapatkan sanksi sosial berupa contoh cemooh, bahkan pengucilan yang bisa membuat perempuan dan bahkan down, bahkan tersiksa dari segi psikologisnya, yang akan berdampak buruk bagi perempuan, seperti mereka akan minder, insecure, dan lain-lain, didukung dengan karakteristik mereka yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Di mana sebagai feminis, kami tentu saja tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada perempuan Dewan Juri yang terhormat, karena kami seharusnya mendukung apa yang mereka inginkan Dewan Juri yang terhormat, dan kami percaya bahwa pada status quo saat ini hal tersebut sama sekali tidak tercapai. Dan juga pada poin ketiga Dewan Juri yang terhormat, yaitu sebagai sarana bagi perempuan itu sendiri untuk mendapatkan kasih sayang. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak semua wanita berasal dari latar belakang yang sama. Ada yang mungkin berasal dari keluarga broken home dan lain macam sebagainya, yang dimana mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya atau bahkan sekedar teman cerita dari lingkungannya Dewan Juri yang terhormat, sehingga dengan adanya kawin kontrak ini, perempuan tersebut bisa untuk mendapatkan kasih sayang dan teman cerita tidak terima kasih untuk menuangkan keluh kesahnya yang ada di pundaknya sendiri Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka tidak terus-terusan untuk dipaksa untuk menampung itu sendiri, sehingga sehingga mereka akan lebih leluasa untuk mengeluarkan aspirasi dan apa yang mereka sebenarnya ingin keluarkan selama ini Dewan Juri yang terhormat. Sehingga di sini kami percaya hal tersebut jauh lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, di sini kenapa kami sebagai kaum feminis yang harus memperjuangkan hal tersebut dan akan mendukung kawin kontrak ini sendiri atau pernikahan dalam masa berlaku tertentu Dewan Juri yang terhormat. Karena Dewan Juri yang terhormat, sebagai kaum feminis di sini kami memiliki tujuan untuk memperjuangkan apa yang perempuan itu impikan dan apa yang seharusnya perempuan itu dapatkan selama ini, yang pada status quo saat ini belum dapat untuk mereka belum bisa mereka dapatkan Dewan Juri yang terhormat. Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, oleh sebab itu kami percaya bahwa kami memang harus melakukan hal tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kenapa ketika nantinya kita tidak memperjuangkan hal tersebut akan buruk ke wanita tersebut Dewan Juri yang terhormat, karena Dewan Juri yang terhormat mereka nantinya akan terus berada pada stigma dan standarisasi yang ada pada masyarakat saat ini. Mereka akan terus tertekan pada kondisi perekonomian mereka saat ini dan mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang. Sebelum lanjut interupsi yang lainnya. Iya, silakan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah semua penjelasan dari tim government itu seolah menggambarkan bagaimana wanita akan diposisikan sebagai objek di bawah laki-laki, yang dimana mereka akan menukarkan tubuh, menukarkan waktu mereka hanya untuk diberikan uang untuk penghidupan dan seterusnya. Kami tidak ingin seperti itu sebagai tim feminis. Baik, saya mengerti. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak akan menjadikan perempuan itu sebagai objek dari penjelasan kami Dewan Juri yang terhormat. Tapi bukankah alangkah lebih baiknya ketika seperti yang sudah saya jelaskan tadi Dewan Juri yang terhormat, perempuan tersebut juga akan mendapatkan apa yang mereka impikan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian lanjut Dewan Juri yang terhormat. Kenapa ketika diperjuangkan akan lebih baik? Karena ada banyak sekali hal yang sudah saya jelaskan di atas Dewan Juri yang terhormat yang tidak akan menjadikan perempuan itu sebagai objek ketika seperti yang sudah dikatakan oposisi, mereka akan menjual dirinya dan lain macam sebagainya. Itu tidak akan terjadi Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, jika yang dikhawatirkan oleh tim oposisi juga nantinya akan adanya status janda Dewan Juri yang terhormat. Perempuan sudah mengetahui konsekuensi tersebut dan akan baik-baik saja karena mendapatkan keuntungan lain di balik itu semua Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami percaya bahwa mosi ini harus dijalankan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah atas pidato yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami undang pembicara pertama dari tim oposisi untuk membuka perdebatan dari tim oposisi. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali. Jelas. Minta tolong hitungin dong, Bal. Ucup hitung, Kak. 7 ya? Iya, saya gitu, Kak. Ya, 720. 7. Tadi dulu, Lar.
Gue yang gugup. Bingung. Bingung mulai dari mana tahu emang nggak debat. Nung, set place-nya di Indonesia. Apa? Setting place-nya di Indonesia yang tadi. Oh iya. Oke. Sebagai tim oposisi, kami juga percaya bahwa tugas dan tujuan utama dari feminis adalah untuk melindungi wanita itu sendiri. Melindungi di sini bukan hanya sekedar melindungi dari kekerasan seksual, konflik yang terjadi di rumah tangga atau sebagainya. Tapi bagaimana juga kita mendorong wanita supaya dia bisa independen dan juga mandiri dan bebas dari segala bentuk stigma yang ada dari masyarakat dan juga ketergantungan dari laki-laki itu sendiri. Nah, terutama juga dalam hal objektivitas wanita saat ini yang sudah digambar. Ulang. Ya Allah. Mohon maaf. Waktunya sudah berjalan 48 detik, Kak. Bisa dilanjutkan. Sorry. Bisa dilanjutkan, Kak. Ini udah 48 detik. Enggak ulang. Terus, Kak, Salah starter. ada Darren tuh nonton. Maafin adik-adik. Mari kita undang pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Banget, Bu. Bentar. Harus ngitung dulu saya nih juga. Bentar. Can Berarti you nggak jadi. share the screen? Kak Iqbal. No. Oh, nggak bisa. Sebagai tim oposisi, kami juga percaya bahwa tujuan utama dari feminis adalah melindungi wanita. Baik itu dari melindungi wanita dari objektivitas kaum lelaki, dan juga bagaimana kita memberdayakan wanita supaya dia lebih mandiri dan juga terbebas dari konsep-konsep tradisional yang dibuka dari masyarakat. Tapi dalam perdebatan ini kami selaku oposisi masih sangat bingung tentang setup dari tim pemerintah, bagaimana dia menjustifikasi bahwa kawin kontrak ini merupakan salah satu penyebab di mana wanita itu akan dianggap dijudge dan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat dalam bentuk pengucilan, dan juga bagaimana perempuan itu juga akan tidak terbebas dari kondisi ekonomi. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Tim pemerintah tidak pernah menjelaskan bahwa perdebatan ini akan terjadi di negara mana, apakah itu di negara berkembang, apa itu negara maju, dan di dalam kondisi masyarakat yang seperti apa, apakah masyarakat yang sudah lebih progresif atau tidak. Tapi karena ada pernyataan dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa saat ini stigma sosial dari masyarakat yang menilai bahwa ketika wanita itu terlambat menikah akan ada terjadi sosial, maka kami asumsikan bahwa perdebatan ini akan dibawa di negara yang masih berkembang, di mana juga notabene masyarakat masih mempunyai edukasi yang sangat kurang dan melihat pernikahan itu sebagai konsep yang konvensional. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, kami percaya bahwa karena konsep konvensional yang ada dalam masyarakat, terutama di dalam negara-negara berkembang, masih sangat kental, maka kami percaya bahwa solusi dari tim pemerintah untuk mendukung expired date marriage ini merupakan solusi yang tidak tepat dan tidak akan tercapai pada akhirnya. Karena kami merasa bahwa konsep ini merupakan konsep yang kontraproduktif dengan konsep dari feminis itu sendiri yang nanti akan saya jelaskan di argumen saya. Tapi sebelum itu saya akan menyanggah argumen dari tim pemerintah. Satu, ada dua poin utama yang dibawa oleh tim pemerintah. Satu, bagaimana mereka percaya bahwa
bahwa expiry date ini harus didukung karena adanya masalah ekonomi dan lain sebagainya. Pertama, permasalahan ekonomi perempuan itu kami tidak ingin bahwa expiry date ini merupakan satu solusi untuk memberikan jaminan kepada perempuan supaya dia mendapatkan harta atau jaminan keuangan hadirin berbahagia. Karena kami merasa itu berarti pernikahan ini hanya sebagai komoditas dan komersial saja, di mana bisa ditukarkan dengan biaya itu sendiri. Kalaupun memang permasalahannya letaknya ada di biaya, kami merasa pernikahan tradisional atau pernikahan legal yang sudah sekarang ada di masyarakat itu juga akan membantu dalam meningkat finansial si wanita itu sendiri. Misalnya tidak jarang kenapa tujuan orang menikah saat ini adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Karena mereka misalnya karena seorang wanita misalnya ingin memperbaiki kehidupan finansialnya, oleh karena itu mereka mencari calon suami yang sudah mapan, yang sudah berkarir dan sebagainya. Jadi permasalahan ekonomi yang tim pemerintah permasalahkan itu juga akan terselesaikan dalam skenario kita. Bahkan lebih baik. Kenapa? Karena di dalam pernikahan yang sudah legal semuanya itu akan terjamin karena di sana pihak yang sudah pihak yang dari mempelai pria itu sudah mengikrarkan janji untuk menafkahi wanita ini sampai untuk menafkahi wanita ini lahir dan batin, dan juga untuk kedepannya keberlangsungan pernikahannya sampai anak beskarnya. Itu berarti kehidupan dari wanita ini akan lebih long lasting, tidak akan lebih bahagia. Dan kami rasa itu adalah kebahagiaan yang ingin kita capai sebagai feminis, sebagai bentuk dukungan kita pada wanita, bahwa kita akan memastikan mereka akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kemudian yang kedua, di mana dia membawa soal stigma sosial atau sanksi sosial, baik itu pengucilan dan terlambat karena dinilai terlambat menikah. Kami merasa bahwa justru dengan memaksa hanya karena stigma sosial masyarakat yang bisa menyinggung perasaan wanita supaya dia cepat menikah, itu bahkan akan memberikan beban kepada wanita tersebut. Karena pertama, kita tidak bisa menjamin bahwa hanya karena dia kita tidak bisa menjamin bahwa kebahagiaan yang dia dapatkan setelah menikah, terutama dengan kawin kontrak ini, karena dia hanya menikah dengan tujuan supaya tidak dijudge oleh masyarakat, dan itu yang tidak kita inginkan. Karena kami percaya bahwa di tim oposisi pernikahan adalah sesuatu yang sakral, yang penuh komitmen, di mana kamu sadar dengan penuh bahwa kamu akan menjalani sisa hidup kamu bersama dengan pasangan kamu ke depannya. Oleh karena itu akan juga berhubungan dengan argumen saya ke selanjutnya, di mana saya akan menyampaikan dua hal. Satu, mengapa sebagai feminis itu bukan kepentingan kita untuk mendukung expiry date marriage dengan dua alasan. Satu, itu akan kontraproduktif dengan tujuan feminis. Tujuan feminis ada dua. Kami yakin di sini ada dua. Satu, bagaimana tujuan feminis itu bagaimana ide-ide feminis dalam menggaungkan atau mengkampanyekan dari tentang wanita itu sendiri akan diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana feminis itu juga memberikan proteksi kepada perempuan itu sendiri. Satu, tentang penerimaan masyarakat. Seperti yang sebelumnya saya akan memberikan karakterisasi dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan itu merupakan bukan sesuatu berbeda dengan hubungan-hubungan yang lain seperti pacaran dan lain sebagainya. Tapi kami percaya pernikahan itu dilandasi dengan komitmen. Oleh sebab itu, setiap acara pernikahan itu penuh dengan kesakralan, karena di sana ada dua insan yang terikat secara sah dalam mengikrarkan janji, dan janji itu akan dijamin oleh hukum. Jadi ketika ada hal-hal yang misalnya nanti ada seks domestic abuse, really? Kok ada ininya sih?
Baiklah, itu saja. Terima kasih. Ngeribet terus. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya untuk melanjutkan perdebatan dari Kok nggak ada ininya sih, Dari- warningnya? Ucup. Nggak apa-apa deh. Dari tim pemerintah kami panggilkan pembicara dari tim pemerintah. Ucup tolong langsung unmute aja kalau udah 1 menit, 6 menit, Cup. Kak, suara saya kedengar jelas. Yes, jelas sekali. Maksudnya kayak Iqbal? Kalau udah 1 menit, kamu bilang 1 menit atau di chat kirim Cut. Di chat kirim 1. Lagi sibuk nyatet Kak Iqbal. Di chat kirim ketik angka 1 di chat Cup. Iya dah. Iya, Ucup nih. Kayak gini dah. Banyak Kayak gini dah. Iya, kan? Ucup kayak Gaji buta. Gaji buta. Lanjut. Ayo kita panggilkan pembicara kedua dari tim pemerintah. Rida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami percaya bahwa kami mendukung kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan, yang dimana waktu kadaluarsa pernikahan merupakan konsep kontrak pernikahan yang berlangsung selama kurun waktu tertentu, dan kemudian akan berakhir pasangan dapat berpisah setelah masa tersebut habis atau memperbaharui masa pernikahan mereka. Dewan juri yang terhormat, kami membawakan 4 buah argumen yang di sini, yaitu yang pertama, dampak positif dari kawin kontrak itu sendiri, kemudian sarana menuju pernikahan yang sebenarnya, kemudian yang ketiga, dampak kepada pasangan itu sendiri, yang keempat, sebagai sarana mendapatkan pasangan hidup. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ke substansi argumen saya akan memberikan sanggahan terhadap tim kontra. Adapun sanggahan yang pertama, yaitu perempuan sebagai objek untuk menjual diri. Bukankah para pelaku kawin kontrak sudah menerima hal tersebut dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan pernikahan kawin kontrak pula sudah memiliki ikatan, dan jika kedua belah pihak merasa cocok, mereka bisa melangkah ke jenjang yang berikutnya. Kemudian yang kedua, tim kontra mengatakan hanya karena stigma sosial, masyarakat akan memberi beban kepada wanita tersebut. Oleh karena itu, kami ingin menaikkan derajat perempuan dan membuat perempuan menjadi kuat dan tangguh, serta belajar menjadi tangguh dengan perjalanan mereka. Kemudian saya akan memasuki poin dari argumen saya, yaitu bagaimana dampak positif dari kawin kontrak ini sendiri. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus kehidupan manusia, di mana 2 orang dengan jenis kelamin yang berbeda telah dipertemukan dengan tujuan yang sama dan telah siap untuk menghadapi konsekuensi dari pernikahan tersebut. Kawin kontrak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, yang dimana perkawinan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yang tentunya saja pihak dari wanita dan pria sudah menyetujui alasan tersebut. Tidak ada alasan dan paksaan tertentu yang mendorong pihak wanita untuk menyetujui hal tersebut. Dan dengan adanya kawin kontrak ini sendiri, pihak wanita akan terbantu dari segi ekonominya. Dewan juri yang terhormat, walaupun dengan adanya stigma di masyarakat yang menilai bahwasanya kawin kontrak dimaknai sebagai upaya melegalkan bentuk perzinahan dan lain-lain, dan terlepas dari beban ekonomi, justru dengan melakukan kawin kontrak setidaknya mereka mempunyai ikatan dan mereka menghindari dari perzinahan. Dengan tidak adanya ikatan, wanita pun akan diuntungkan dari segi ekonomi maupun biologisnya. Contohnya saja, terima kasih. Contohnya saja, wanita melakukan perkawinan kontrak mengaku bahwasannya dirinya merasa diuntungkan dengan perkawinan kontrak ini yang ia jalani, karena hingga beberapa tahun pasca perkawinan. Terima kasih. Jadi ia sangat merasa senang jika perkawinannya telah usai. Ia memiliki materi dan kekayaan dari hasil dari kawin kontraknya tersebut. Dan nantinya pun ketika pelaku kawin kontrak telah nyaman, mereka bisa melakukan perkawinan ke jenjang yang berikutnya. Dan juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kasih sayang, karena banyak perempuan yang kurang mendapatkan kasih sayang justru dengan kawin kontrak ini. Mereka ini menjadi media perempuan untuk mendapatkan kasih sayang yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Kasih sayang
yang tidak mereka Interupsi. dapatkan dari lingkungan masyarakat, keluarga, dan justru dengan mereka melakukan kawin kontrak, mereka bisa mendapatkan kasih sayang tersebut. Interupsi sebelum lanjut. Tidak, terima kasih. Ambil deh. Kemudian saya akan membahas tentang poin argumen saya yang kedua, yaitu menjadikan sarana menuju pernikahan yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak orang yang menemukan pasangan hidupnya ketika mereka sudah mulai terbiasa dan nyaman terhadap orang tersebut. Silakan. Apa yang membedakan proposal Anda dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, yakni tentang pendidikan pranikah dan lain sebagainya, dan itu akan menjamin tentang kekhawatiran yang ada di tim pemerintah. Kami ingin wanita melakukan pendidikannya, dan dengan mereka melakukan kawin kontrak, mereka dapat mendapatkan materi dari pasangannya, sehingga wanita tersebut merasa tercukupi lahir dan batinnya. Kemudian Interupsi. tidak, terima kasih. Kemudian justru dengan mereka melakukan kawin kontrak, bisa saja mereka menemukan pasangan hidupnya, dan pelaku kawin kontrak pun bisa memperpanjang waktunya, bahkan akan menyiapkan hal tersebut ke jenjang berikutnya. Jadi dengan melakukan kawin kontrak bisa menjadikan sarana untuk pasangan tersebut menempuh jenjang berikutnya dan membuat pasangan tersebut mengetahui sifat dan perilaku satu sama lain. Interupsi. Tidak, terima kasih. Kemudian masuk kepada substansi argumen saya yang ketiga, yaitu dampak kepada pasangan yang melakukan kawin kontrak itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kawin kontrak dapat memperlancar aktivitas komunikasi dan memastikan agar keputusan kedua belah pihak terpenuhi. Jadi pelaku kawin kontrak itu sendiri kebutuhan dari segi ekonomi maupun biologisnya sudah terpenuhi, dan juga mereka pun telah melampaui dan melakukan syarat-syarat tertentu untuk melakukan kawin kontrak tersebut. Jadi hal tersebut tidak akan merugikan pihak manapun selama kedua kubu saling menyetujuinya. Kemudian argumen saya yang keempat, yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan pasangan hidup. Dengan melakukan kawin kontrak di samping mendapatkan kasih sayang, memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain-lain, para pelaku kawin kontrak juga bisa mendapatkan pasangannya melalui kawin kontrak, karena pada dasarnya pria dan wanita menemukan pasangan yang benar-benar cocok untuknya melalui interaksi, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Udah selesai, Kak, waktunya? 1 menit lagi. Oh. Belum. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya apa saja, jadi dengan melakukan kawin kontrak, mereka akan memilih pasangan yang benar-benar cocok, satu frekuensi, dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya tersebut. Dan untuk wanitanya pun tidak mendapatkan kerugian seperti yang sudah saya jelaskan pada argumen saya tadi. Jadi saya sangat mendukung mosi pemerintah bahwasanya Dewan ini mendukung kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan. Sekian, terima kasih. Untuk melanjutkan perdebatan dari tim oposisi, saya persilakan pembicara kedua dari tim oposisi, Nusron Hadi. Ya, Cing. Saya akan memulai pidato argumentasi ini dalam hitungan 1, 2, 3. Saya ingin menyanggah beberapa argumentasi dari tim pemerintah. Yang pertama adalah, yakinkanlah para juri bagaimana tim pemerintah meyakinkan komunitas agama mayoritas untuk menerima konsep-konsep yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Dan itu kami akan tunggu untuk pembicara ketiga dari tim pemerintah. Di sini saya akan mengklarifikasi bahwasannya expired date marriage ini adalah bagaimana wadah untuk mengevaluasi tentang pernikahan tersebut, bukan hanya untuk menuju suatu jenjang yang lebih jauh atau untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Di sini saya sebagai tim pembicara kedua dari tim pemerintah akan memaparkan yaitu pertama yakni mengenai mengapa pernikahan itu sangatlah sakral dari segi masyarakat dan dari segi pandangan masyarakat dan dari segi pandangan tradisional dan pandangan agama, tradisi dan agama. Yang pertama adalah
kita mengetahui bahwa karakteristik dari suatu pernikahan itu adalah suatu yang sakral, di mana kita membutuhkan komitmen di antara kedua belah pihak, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan, di mana kesakralan ini orang beranggapan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sekali seumur hidup. Akan tetapi tim pemerintah tidak bisa menjelaskan bagaimana ide dasar pernikahan itu, bagaimana ide dasar dari suatu pernikahan tersebut bisa memberikan suatu value atau Nilai. value dari kaum feminis tersebut. Kenapa tim oposisi tetap kukuh berpegang teguh terhadap pernikahan yang sakral, komitmen dan lain sebagainya? Karena dari pernikahan itu, dari dukungan ketika kita telah mendukung konsep atau proposal yang dibawa sama tim pemerintah, akan terjadi banyak hal yang akan terjadi, yakni yang pertama adalah bagaimana efek dari proposal tersebut akan berefek terhadap feminis, perempuan, dan orang-orang lain atau partai ketiga, keempat, yakni masalah anak dan lain sebagainya. Saya akan berbicara yang pertama mengenai pertama efek dari proposal yang dibawa oleh tim pemerintah, yakni terkait masalah dari anak dan perempuan. Seperti yang kita ketahui bersama, pembicara pertama dari tim pemerintah telah menjelaskan bahwa tujuan dari feminis adalah melindungi wanita dari segala aspek, yakni haknya sebagai wanita, hak wanita untuk mendapatkan posisi yang layak disamaratakan dengan laki-laki. Terus yang kedua yakni adalah bagaimana feminis itu melindungi wanita dari isu-isu yang terkait masalah wanita, yakni masalah seksual dan lain sebagainya. Di sini saya akan memaparkan apa yang akan terjadi jika proposal ini tetap dilaksanakan. Yang pertama adalah proposal ini bukan hanya dilihat dari segi evaluasi saja, tidak. Tapi proposal ini akan menjadi suatu momen di mana perpisahan antara kedua belah pihak tersebut akan terjadi. Saya akan menjelaskan kenapa perpisahan dari kedua belah pihak itu akan berdampak terhadap perempuan dan anak dan narasi dari segi pandangan masyarakat ya terhadap feminisme. Yang pertama adalah orang-orang beranggapan bahwasannya wanita itu dijadikan suatu objek oleh laki-laki. Sementara feminisme harus memperjuangkan dan melindungi wanita tersebut. Akan tetapi tim pemerintah seolah-olah menggambarkan argumentasinya bahwasannya wanita itu adalah suatu objek untuk dikomersialisasikan demi membutuhkan ekonominya dan lain sebagainya. Yang kedua yakni terkait masalah anak. Seperti yang kita ketahui, suatu pernikahan itu bukan hanya sekedar komitmen dari kedua belah pihak saja. Di sini kita sebagai tim oposisi tetap harus memperhatikan orang-orang yang lain yang terlibat dalam suatu ikatan pernikahan tersebut, yakni masalah anak. Kenapa? Anak menjadi sorotan utama kita juga sebagai tim oposisi. Pertama, anak juga butuh kasih sayang seorang tua. Bagaimana orang tua itu menjadi role model dalam suatu hubungan pernikahan tersebut. Karena bahwasannya pendidikan utama dari suatu anak yaitu adalah dari keluarganya sendiri, dari ibu sama bapaknya. Dan maka dari itu kita sebagai tim pemerintah sangat tidak setuju bila adanya kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan dengan tujuan utamanya sebagai evaluasi dan lain sebagainya. Justru ini adalah kesempatan untuk
memberikan momen atau kesempatan untuk kedua belah pihak untuk berpisah. Maka dari itu hal-hal yang berefek terhadap anak, di mana anak butuh kasih sayang, sebagaimana kasih sayang itu sangatlah penting dalam masa pertumbuhan anak dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai tim pemerintah bukan hanya melihat pernikahan itu sebagai objek untuk mendapatkan uang atau untuk membutuhi suatu keperluan wanita tersebut. Akan tetapi di sini kita menggambarkan bahwasannya feminis itu juga harus bisa memberikan value atau narasi-narasi terhadap narasi yang bagus terhadap wanita. Bagaimana menjadi seorang ibu itu adalah salah satu hal yang sangat membanggakan bagi seorang wanita. Dan bagaimana mimpi dari sebuah wanita itu adalah mempunyai pernikahan yang panjang dan pernikahan yang panjang sampai kakek sampai nenek pun. Nah, maka dari itu kita dari tim pemerintah sangatlah tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Yakni yang kedua, bagaimana mosi ini akan memberikan narasi buruk terhadap perempuan. Seperti yang saya bilang di awal perdebatan Waktu kita. habis. Sekian, terima kasih. Untuk melanjutkan perdebatan dari tim pemerintah, kami panggilkan pembicara ketiga dari tim pemerintah. Kita tidak pakai pembicara pengulas dulu ya. Baik, Kakak. Ya. Oke. Acak bisa aktifin kamera nggak? Aduh, lagi nggak pakai jilbab, Kak. Pakai aja, Dek. Kita kasih waktu. Aduh, boleh nggak usah dah, Kak ya? Ih, harus ada salah satu. Kamu yang terakhir. Jadi lupa tadi saya ingatkan Rida. Nggak pede, Kak, lihat kamera. Jangan lihat kamera, lihat tembok aja. Lihat. Udah sebentar. Sebentar, Kak. Oke, ditunggu, Cak. Ucup lihat chat. Chat ke WA ya? Chat Zoom. Tadi aku habis keluar, Kak, tiba-tiba keluar Zoom-nya. Iqbal. Ya, Kak? Iqbal. Bisa di pending 5 menit, mau ke toilet dulu. Oke. Oke, Kak. Konfirmasi kalau udah balik, Kak. Kak Iqbal. Tadi aku keluar Zoom soalnya ada yang telepon terus jadi pas masuk udah hilang chatnya di Zoom. Oh. Bisa dimulai, Kak? Tunggu bentar, Dek. Bentar, Dek. Tunggu Tunggu Kak Ju sebentar. Bun, aku mau aktifin Nano, pindah ke aku pindah dulu. Aduh, Kak Iqbal. Gue gak ngerti lu ngomong apa, Cak. Bahasa apa itu, Cak? Ngomong sama adik, Kak. Takutnya ntar dia masuk kamera. Oh, suruh Ropina dulu. Allah. Repina dunong di kelawang kamera. Wah, biar kan yang tenggelan sudah boleh. Toto otak. Apa campai gitu, Kak? Aduh. Oke. Translate dan subtitle ada di bawah ini. Poleng adek. Apa lucu? Ya. Ini chair-nya Ucup ya? Ini belum mulai ya? Jangan bilang gitu Kak Iqbal. Jujur lagi di toilet. Oh ya. Kan udah tak bilang ke Kak Iqbal. Kita pause dulu sampai. Oke, Aca, silakan. Nyalain kamera ya, Kak? Aduh, malu. Yes. Kentang banget sih, astaga. Oh, kentang ini gue.
dimulai ya, Kak? Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talbia dari Taufik. Sebagai pembicara ketiga dari pihak afirmasi menyatakan kesetujuan kami bahwa Dewan ini mendukung kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami memasuki substansi argumentasi kami, di sini kami ingin menyanggah pernyataan yang telah dikemukakan oleh pihak oposisi sebelumnya. Pembicara pertama dari pihak oposisi menyatakan bahwa hanya karena sebuah stigma sosial dari masyarakat, hal itu akan memberikan beban kepada wanita tersebut. Dewan juri yang terhormat, bukankah hal tersebut sudah telah mendukung secara tidak langsung pihak oposisi telah mendukung kami sebagai pihak afirmasi, di mana kami di sini dari pihak afirmasi ingin membawa mosi ini untuk membangun perempuan yang mandiri, yang hebat, yang mampu menentukan bagaimana jalan hidupnya sendiri. Kemudian pembicara kedua membahas terkait perpisahan atau dampak dari adanya pernikahan ini, seperti adanya perpisahan, kemudian dampak terhadap anak. Tentunya kita harus kembali pada perdebatan kita, yaitu sebuah hubungan kontrak di mana hal tersebut merupakan kesepakatan antara dua pihak, baik pihak perempuan dan laki-laki, yang tentunya di awal mereka telah membuat komitmen yang tentunya baik pihak perempuan maupun laki-laki telah tahu bagaimana konsekuensi atau kedepannya bagaimana. Kemudian pihak oposisi menyatakan dampak terhadap anak. Bukankah hal itu menjadi permasalahan lain dalam perbincangan kita? Tentunya kemungkinan orang tersebut, pihak laki-laki tersebut mungkin akan bisa jadi akan menikah lagi dengan orang lain dan sebagainya. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai pihak afirmasi akan menyampaikan argumentasi kami mengapa kami setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Masa berlaku sebuah pernikahan, artinya sebuah pernikahan ini memiliki batas waktu tertentu sehingga suatu saat dapat selesai atau lepas dari hubungan pernikahan tersebut. Di Indonesia kita kenal dengan namanya hubungan atau kawin kontrak. Tentunya pernikahan seperti itu adalah sebuah kesepakatan dari pihak perempuan dan laki-laki. Mereka akan menentukan pertimbangan masing-masing mengapa mereka ingin melakukan kawin kontrak tersebut. Hubungan seperti ini selayaknya mereka akan memulai hubungan seperti selayaknya suami istri. Tidak, terima kasih. Karena hal tersebut merupakan kesepakatan, maka tentunya tidak ada paksaan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bahkan tak jarang perempuan tersebut menawarkan diri untuk melakukan pernikahan kontrak ini. Karena kita ketahui bahwa perempuan-perempuan di dunia ini memiliki situasi kehidupan atau kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka tidak, terima kasih. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, status sosial berbeda, status ekonomi yang berbeda-beda, sehingga pernikahan kontrak ini adalah sebuah pertimbangan bagi seseorang perempuan. Perkawinan kontrak umumnya didasarkan pada sebuah materi, sehingga tidak salah jika perempuan ini memilih untuk mendapatkan ekonomi yang layak, kehidupan yang layak dari seorang pria. Apalagi jika dalam hal ini mereka terikat dalam sebuah hubungan pernikahan. Interupsi. Mengapa? Tolong dijelaskan kepada kami mengapa jika kita ingin menikah secara konvensional, bukan kawin kontrak, itu juga tidak tujuan Anda tidak akan tercapai dengan memiliki finansial yang mapan dan juga kasih sayang dan lain sebagainya. Tolong dijelaskan. Dan kenapa itu tidak sejalan dengan tujuan feminis? Terima kasih. Tentunya saudara, kita harus kembali lagi bahwasanya hubungan kontrak ini adalah sebuah komitmen di mana pihak laki-laki akan memberikan pertimbangannya kepada perempuan sehingga perempuan tersebut tentunya akan menerima bagaimana pertimbangan laki-laki, sehingga dalam hal ini tujuan dari perempuan untuk mendapatkan status ekonomi layak akan tercapai karena terjadinya kesepakatan bersama antara kedua pihak. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan argumentasi kami. Belum Anda belum mulai interupsi. Sudah. Tidak, terima kasih. Kembali lagi, pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan yang tentunya dalam hal ini tidak akan merugikan kedua pihak. Mereka akan tahu dan menerima konsekuensi yang mereka dapat. Di sisi lain juga pihak pria dalam hal ini akan mendapatkan bagaimana contoh sepertinya misalnya mereka akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologisnya dalam sebuah hubungan pernikahan ini. Memang terkait terhadap stigma masyarakat terkait stigma masyarakat terkait pernikahan kontrak ini tentunya tidak semua memiliki stigma yang positif. Namun atas dasar tersebutlah perempuan yang terlibat pernikahan tersebut juga memiliki hak dalam menentukan kehidupannya.
Karena kembali lagi bahwa setiap perempuan tadi memiliki kondisi yang berbeda-beda yang tentunya dalam sebuah perkawinan tersebut akan muncul dampak positif yang dirasakan atau keuntungan yang dirasakan bagi perempuan tersebut, sehingga dapat merubah pula stigma masyarakat terhadap perempuan tersebut. Dampak positif tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut pada argumentasi di poin kedua. Yang kedua adalah mendasar pada latar belakang dan kondisi perempuan yang berbeda-beda, yang dimana faktor ekonomi adalah faktor ekonomi adalah keuntungan utama dalam sebuah hubungan pernikahan yang memiliki batas waktu tersebut. Menggarisbawahi dari kata masa berlaku, maka dalam sebuah kesepakatan tersebut dapat menentukan waktu atau batasan waktu pernikahan. Jadi kedua belah pihak dapat menentukan atau mengulur waktu lebih panjang lagi terhadap kesepakatan tersebut. Dalam sebuah hubungan, dua individu atau dua insan ini akan dapat merasakan kenyamanan karena mereka telah terbiasa bersama. Kemudian semakin lama mereka bersama, maka akan semakin dekat pula mereka menjalin hubungan. Dan Dewan Juri yang terhormat tidak menutup kemungkinan rasa nyaman ini, sehingga dalam hal ini hubungan pernikahan tersebut akan membawa hal positif bagi kedua pihak tersebut. Dapat kita katakan bahwa hal tersebut dapat menjadi sarana mempertemukan dua insan sehingga benar-benar menjadi pasangan mereka dan hidup selayaknya pasangan suami istri. Kemudian argumentasi kami yang ketiga adalah berbicara perihal penyatuan dua insan ini. Kita sadar pada poin pertama yang saya jelaskan bahwa perempuan memiliki latar kondisi yang berbeda, bisa jadi mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh misalnya, sehingga mereka itu kurang kasih sayang, kemudian kurang perlindungan dan sebagainya, sehingga melalui hubungan ini mereka para perempuan akan mendapatkan hal positif dari pria yang dinikahinya, seperti kasih sayang, perlindungan, perasaan senang memiliki pasangan, yang walaupun pernikahan tersebut hanyalah sebatas kesepakatan untuk mendapatkan sebuah imbalan. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menjadi sarana pendekatan dari dua individu ini sehingga mendapat pasangan yang sesuai dengan poin kedua sebelumnya. Kemudian argumentasi kami yang keempat adalah tentunya melalui pernikahan ini yang memiliki batas waktu ini akan ada dampak berkelanjutan bagi seorang perempuan, di mana membuat perempuan ini lebih siap menuju ke pernikahan yang sesungguhnya dengan sebenarnya. Perempuan akan lebih siap menjalani rumah tangga di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, walaupun masih ada pihak yang tidak menyetujui terkait perubahan ini, namun perwakilan kontrak akan tetap ada selagi dua individu itu masih mau melakukannya. Sehingga kami dari pihak afirmasi bangga terhadap pernyataan kami bahwa kami setuju terhadap mosi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sebentar. Mengatur kamera, coy. Oke, untuk menutup perdebatan kita pada malam hari ini, kita panggilkan pembicara ke-3 dari tim oposisi. Cek. Oke. Taruh ambil stopwatch. Ya, Kak? Sarah. Kembali kamera gue. Lanjut. Udah belum, Bal? Udah. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dari tim pemerintah, Komang Genta, percaya bahwa kondisi ekonomi yang berbeda, kemudian kondisi ekonomi yang berbeda, kemudian kondisi sosial yang berbeda, ataupun kondisi keluarga yang berbeda, itu menjadi alasan kenapa kemudian kita harus membenarkan prinsip dari menikah kontrak ini. Semua itu terdengar bagi kami sebagai tim negatif, seolah pihak pemerintah hanya menjadikan wanita sebagai objek bagi kaum laki-laki, menarasikan wanita sebagai individu yang lemah, sehingga seolah tidak bisa bertahan kecuali dengan menikah. Seolah wanita itu tidak bisa bertahan kecuali dengan mengharapkan bantuan dari kaum laki-laki untuk datang dan memberikan bantuan. Tentu saja kami ini percaya sangat kontradiksi dengan prinsip yang dianut oleh feminisme, oleh gerakan feminis yang beranggapan bahwa wanita itu sama kuatnya dengan laki-laki. Hal ini tidak diklarifikasi hingga akhir perdebatan oleh tim pemerintah bagaimana kemudian
bagaimana kemudian mencitrakan wanita sebagai objek yang lemah dan hanya menunggu bantuan dari laki-laki itu masih sesuai dengan prinsip yang dianut oleh feminis. Dan menurut kami itu sama sekali bertentangan dengan apa yang diprinsipkan oleh pihak feminis. Yang kedua, Komang-Genta juga mengatakan bahwa stigma tentang umur menikah, tentang umur menikah, mereka mengkhawatirkan bahwa akan ada cibiran dan seterusnya dari pemerintah, dari masyarakat. Namun tim pemerintah juga tidak menjelaskan bagaimana ini akan diselesaikan dengan proposal mereka, karena pernikahan tetap akan terjadi di bawah persetujuan laki-laki. Jika mereka terlalu khawatir dengan stigma, Genta di akhir pidato ternyata menyampaikan bahwa wanita akan baik-baik saja dengan status janda. Padahal kita ketahui bahwa stigma janda karena perceraian dan stigma telat menikah karena umur itu sama-sama berkonotasi negatif di tengah masyarakat. Maka kami mempertanyakan kenapa tim pemerintah menjustifikasi satu stigma negatif dan menentang satu stigma negatif yang lain. Kami merasa bahwa ini adalah inkonsistensi dari pihak pemerintah di mana mereka mencoba untuk memilah dan memilih mana stigma yang menurut mereka diterima, mana stigma yang tidak diterima, tanpa memberikan penjelasan kenapa satu stigma itu lebih buruk daripada stigma yang lain. Pembicara kedua misalkan Ridho dari tim pemerintah membawa isu tentang kasih sayang. Apakah lantas begitu proposal pemerintah kita terima, laki-laki akan berbondong-bondong orang? Tentu menurut kami tidak. Cara pandang laki-laki di negara berkembang dalam menjadikan fisik sebagai contoh, sebagai penilaian apakah hendak mempersunting seseorang atau tidak. Jadi proposal tim pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah dari seseorang yang tidak kunjung menikah karena memiliki penampilan kurang menarik misalkan. Sehingga proposal pemerintah itu hanya cocok untuk sebagian perempuan saja yang sedari awal memang memiliki kecantikan. Begitu proposal kontrak ini disahkan, maka laki-laki akan berbondong untuk meminangnya. Sementara pemerintah gagal menjelaskan kenapa ini tidak eksklusif pada mereka yang memiliki physical appearance yang memang diuntungkan sejak awal. Yang ketiga, talbiyah misalkan. Hingga pembicara ketiga, tim pemerintah belum memberi klarifikasi kenapa isu ekonomi dan kasih sayang serta kenyamanan merupakan isu eksklusif pada proposal mereka. Karena menurut kami, penyatuan dua insan dan proses tumbuhnya rasa cinta justru juga ada dalam proposal kami selaku tim oposisi dan malah lebih rasional. Kenapa? Karena tanpa kontrak, kedua pihak tidak akan terlintas untuk berpikir tentang hubungan jangka pendek dan fokus membangun hubungan mereka dalam jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, tim kami memiliki dua ide utama. Yang pertama adalah tentang karakteristik pernikahan dan posisinya di tengah masyarakat konvensional. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kawin kontrak tersebut hanya akan memberikan dampak buruk bagi komunitas. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pertama mari kita karakteristikkan apakah itu sebenarnya feminis, karena mungkin ini sering dilupakan oleh tim pemerintah. Tujuan mereka secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah tentu untuk memberdayakan perempuan, dan ini yang dipercaya oleh pemerintah. Namun tim pemerintah juga melupakan satu tujuan utama lain dari feminis yang sudah disebutkan oleh Hanum pembicara pertama saya, yaitu agar pemikiran-pemikiran feminis mereka, dobrakan-dobrakan feminis mereka itu diterima oleh masyarakat. Entah itu masyarakatnya tidak hanya perempuan, namun juga masyarakat yang laki-laki. Bukan hanya masyarakat minoritas, namun juga masyarakat mayoritas dari berbagai segmentasi termasuk keagamaan. Tim pemerintah gagal meyakinkan kenapa proposal mereka itu pada akhirnya dapat diterima oleh kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terkenal sangat menentang konsep nikah kontrak misalkan. Sebagai contoh di Indonesia sendiri, konsep nikah kontrak dianggap sesuatu yang haram, dianggap sesuatu yang sangat tidak boleh pada sebuah kepercayaan agama tertentu. Dan tim pemerintah gagal menjelaskan kenapa kemudian ini pada akhirnya rasional untuk diterapkan. Mereka mengasumsikan begitu saja semua orang akan menerima, proposal mereka akan bisa diterapkan, padahal menurut kami akan ada banyak sekali barrier dan pembatas-pembatas yang tidak akan memungkinkan kita untuk mengimplementasikan ide dari tim pemerintah. Yang pertama, teman-teman sekalian, tentang karakteristik pernikahan dan posisinya di masyarakat. Sebagaimana pembicara pertama dan kedua sudah menjelaskan bahwa masyarakat hari ini masih memposisikan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan prestisius serta membutuhkan komitmen-komitmen.
yakni sebagai kegiatan menyatukan dua keluarga berbeda dengan harapan kedua mempelai akan hidup bahagia selama-lamanya. Sebagai contoh, keluarga dari kedua belah pihak dengan senang hati akan mengalokasikan dana dan waktu yang mereka miliki untuk menyelenggarakan sebuah acara pernikahan. Bahkan di beberapa daerah mereka akan menghabiskan sampai miliaran hanya untuk menyelenggarakan acara ini, mengingat begitu prestisius dan begitu tingginya posisi pernikahan di lingkungan mereka. Mengingat posisi pernikahan dalam masyarakat yang masih tinggi, menurut kami posisi feminis tidak seharusnya menentang nilai-nilai ini secara frontal karena justru akan bersifat kontraproduktif terhadap usaha feminis untuk diterima oleh masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh pembicara pertama. Berikutnya, Hanum juga menjelaskan bahwa terdapat pihak ketiga yang akan dilibatkan selama pasca akad nikah, yakni misalkan anak dan keluarga dari hasil pernikahan. Tim pemerintah gagal memberikan analisa bagaimana kemudian proposal mereka memiliki tendensi juga untuk melindungi pihak-pihak lain yang terlibat, seperti anak misalkan, karena mereka sedari awal hanya terlalu fokus untuk menjelaskan bagaimana keuntungan-keuntungan ini kepada wanita. Karena dengan adanya sistem kontrak, maka kemungkinan perceraian akan meningkat dan hal ini tentu akan berdampak bagi keluarga dan juga anak yang dihasilkan dari pernikahan. Berikutnya, sebagaimana tim pemerintah memvisualisasikan masalah ini dalam negara berkembang, maka tim pemerintah kami rasa belum memberi alasan apapun terkait potensi penerimaan dari mayoritas kaum beragama misalkan. Yang kedua, kawin kontrak hanya akan memberikan dampak buruk bagi kaum wanita. Anggap saja misalkan sebagai contoh skenario, anggap saja sebuah kontrak akan dievaluasi setelah 5 tahun. Maka menurut kami selama 5 tahun tersebut, baik laki-laki maupun perempuan tidak akan memiliki motivasi lebih untuk mempertahankan pernikahan. Karena sedari awal pernikahan, kedua belah pihak akan menyadari bahwa mereka hanya harus bertahan selama 5 tahun dan tidak akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Setiap ada masalah yang akan mereka hadapi, mereka akan tahu kami hanya harus bertahan selama 5 tahun dan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan. Momentum berakhirnya kontrak juga berkemungkinan digunakan Waktunya oleh habis pihak ya. laki-laki untuk mengakhiri sebuah hubungan. Terima kasih. Ucup tepuk tangan gak ada suaranya, di mute. Oh ya, sorry, lupa di mute. Aduh. Bucuk. Duh, Terima sampai astagfirullah. kapan sih mau nggak? Keasikan mendengar pencerahan. Nggak cerah-cerah amat juga ya. Oke, terima kasih bicara ketiga dari tim oposisi telah menutup debat kita pada malam ini. Kini